Semuanya memiliki kelemahannya setelah semua. Orang-orang di atas kereta yang membelah awan kagum dengan penampilan Wizard yang tepat waktu. Dudukan legendaris sangat legendaris karena memiliki kemampuan luar biasa. Mereka dapat melepaskan kekuatan luar biasa ketika tuan mereka membutuhkan, kata Hua Wudao sambil mendongak. Pemimpin 10 dukun, Wu Xian, menyipitkan matanya saat dia melihat Wizard. Meskipun dia adalah salah satu dari 10 dukun dan telah melihat banyak hal dalam hidupnya, matanya masih berkedip kagum saat melihat Wizard. Suara isak tangis yang jernih menenggelamkan 10 dukun, Praise. Ini adalah penindasan total. Suara Wu Xian bergetar saat dia berkata, Wizard? Wu berteriak, mustahil, kami, 10 dukun, adalah pendahulu yang bijaksana. Mengapa kita ditindas oleh Wizard? Wizard melambangkan keberuntungan. Apapun yang dianggap sebagai lawannya adalah jahat. 10 dukun tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka jahat. Menurut pendapat mereka, orang-orang yang berada di dalam kereta yang membelah awan adalah orang-orang jahat. Mereka harus mati. Mereka seharusnya tidak dilindungi oleh Wizard. Mengapa? Di mana kesalahannya? Penampilan Wizard juga mengejutkan Lu You. Pada saat ini, kekuatan 10 dukun sangat melemah. Kereta yang membelah awan dimandikan dalam ki yang menguntungkan, bersinar dengan kemuliaan yang mempesona. 8 skrip dari 6 segel kompatibel memiliki tambahan baru, pemisahan. Hua Wudao tidak bisa mempercayai matanya. Dia telah mempelajari 6 segel kompatibel selama beberapa dekade, dan naskah ke-9 belum pernah muncul sebelumnya. Namun, dengan hujan Wizard dari ki yang menguntungkan, akhirnya muncul. Kerugian satu orang adalah keuntungan orang lain. 6 segel kompatibel dengan 9 skrip, dengan mudah mendorong gelombang ungu yang melemah kembali. Suara Wizard meremajakan hati mereka. Ini benar-benar tak terduga. Kartu barang di telapak tangan Lu You menghilang. Duan Mu Sheng tiba-tiba meledak dengan jumlah besar primal ki dan energi. Energi menyebar dari Duan Mu Sheng dan berubah menjadi pisau tajam yang melesat ke segala arah. Orang-orang di dalam kereta terbang berteriak kagum. Tuan ketiga, dia telah menumbuhkan daun lain. Kemarahan Duan Mu Sheng dari ditekan oleh 10 dukun untuk waktu yang lama akhirnya meletus. Avatar 100,000 Alliance Insight muncul dengan lotus emas 2 daun. Duan Mu Sheng memiliki satu tangan di kepala naga dan satu lagi di ekornya saat dia menyerbu ke arah 10 dukun. Mencoba menyakiti Tuan Wu Xian? Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Ren Buping bergerak cepat. Duan Xing. Ya, Master Sekte. Duan Xing melihat Ren Buping menyelinap ke Duan Mu Sheng dengan langkah 100 mil. Dia tidak bergerak menuju kereta yang membelah awan. Sebaliknya, dia menghilang. Setelah Ren Buping memberikan perintahnya, perhatiannya terfokus pada Duan Mu Sheng. Dia tidak memperhatikan Duan Xing. Duan Mu Sheng dari Evil Sky Pavilion. Matilah untukku. Avatar 7 daun Ren Buping muncul. Ada bentuk tunas dari daun ke-8 di antara 7 daun teratai emasnya. Lu You melambaikan lengannya dengan meremehkan. Saya sudah bilang bahwa Anda tidak akan hidup melewati hari ini. Dia membenci orang-orang yang paling sering melakukan serangan diam-diam. Apalagi Ren Buping adalah duri yang harus disingkirkan cepat atau lambat. Lebih baik dia menyingkirkan Ren Buping sekarang. Dia melambaikan lengannya sedikit dan pusaran miniatur muncul di telapak tangan kanannya. 10 dukun melihat ini, dan Ren Buping secara naluriah berbalik untuk melihat juga. Penjahat tua, saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Ren Buping berkata dengan percaya diri sebagai penghalang energi yang sangat kuat muncul di sekitar Avatar Seven Leaf-nya. Ren Buping berniat menahan serangan itu. Dia ingin merebut kesempatan ini untuk mengambil Duan Mu Sheng dengan serangan tunggal dan cepat. 2 daun Duan Mu Sheng merasakan bahaya yang mendekat. Namun, targetnya tepat di depannya. Sementara itu, Lu You melambaikan lengannya dan sekelompok energi melonjak keluar. 9 segel tangan muncul dalam satu baris segera. Masing-masing segel tangan berbeda. Setelah melihat ini, Luo Shisen terkejut. Tarois nine Chutsen Saos? Pertama, ada penampilan gunung legendaris,
Wizard, dan sekarang ada 9 potongan. Untuk sesaat, dia blanket out, melupakan tugasnya. Tenine Chut Sandals adalah keterampilan Taois tertinggi. Lu Yo tidak mengharapkan ini ketika dia menggunakan kartu Deadly Strike. Mungkin 6 segel kompatibel telah mempengaruhinya. Setiap naskah dari 9 potongan tangan Seals sangat kuat. Tenine Chut Sandals terdiri dari Soul Diamond Seal, Great Blitzdresser Seal, Outer Circle Mystic Seal, Inner Edward Seal, Fetele Seal, Panton Seal, A3 Seal, Magic Gourd Seal, dan Sun Moon Seal. Setiap segel tangan berhubungan dengan 9 karakter kekuatan, energi, harmoni, penyembuhan, intuisi, kesadaran, dimensi, penciptaan, dan absolut. Skrip yang padat mengelilingi segel besar. Kesembilan karakter itu berdiri berbaris. Ketika Ren Buping yang memiliki avatar 7 daun melihat ini dari sudut matanya, dia merasa hatinya tenggelam ke perutnya. Dari jauh, tampaknya seolah-olah kolom besar cahaya telah menembus Ren Buping dan Hunter Turbulence Inside Gold Lotus avatarnya. Ren Buping adalah elit 7 daun. Bahkan sekte besar dengan puluhan ribu murid hanya bisa menghasilkan 1 elit 7 daun setelah beberapa abad mengasuh murid-murid mereka. Namun, elit seperti itu tertusuk oleh serangan Lu Yo. Avatar kolosal itu retak seolah terbuat dari kaca. Pada saat yang sama, aura keberuntungan Wizard mendorong sebagian besar kegelapan kembali. Yang lain bisa melihat lebih jelas sekarang. Avatar Seven Leaf hancur. Primal Ki kembali ke langit dan bumi dan merajalela di sekitarnya. Ding! Membunuh target alam kesengsaraan keilahian yang baru lahir. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Lu Yo melirik harga kartu Deadly Strike. Itu tidak meningkat. Tubuh Ren Buping, Master of In Temple, membeku di udara seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Matanya dipenuhi dengan rasa takut. Ini berarti Duan Museng tidak lagi terjebak dalam situasi yang sulit. Bayangan tombak naga Overlord menyerang 10 dukun lagi. Bam, 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 bam. Namun, saat ini, para penonton fokus pada Ren Buping yang telah menerima pukulan dari Lu Yo. Dikatakan bahwa itu Ren Buping telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan telah mengalami peningkatan besar dalam basis kultivasinya. Sejak Pavilion Langit Jahat membunuh kursi kedua Kuil Fiend, Zuo Sinchan, Ren Buping telah mencari kesempatan untuk membalas dendam. Dia bahkan pergi ke altar Giok Hijau Sekte benar untuk mencari aliansi dengan Zhang Yuanshen. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk bergerak. Ketika istana datang dengan rencana, dan keturunan 10 dukun meletakkan formasi pendahulu agung, Ren Buping, tentu saja, akan membiarkan kesempatan besar seperti itu lolos dari jari-jarinya. Untuk alasan ini, dia telah memobilisasi seluruh Kuil Fiend dan terbang ke sini dengan kereta terbangnya. Sayangnya, Ren Buping telah meremehkan Patriark yang tampaknya lemah dari Pavilion Langit Jahat. Jitian Dao mampu mengalahkannya hanya dengan lambaian tangan santai. Ketika Primal Ki di tubuhnya bubar, dia akhirnya mengerti mengapa Zuo Sinchan telah meninggal. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin Pavilion Langit Jahat tertarik pada Kuil Fiend. Dia seperti balon yang kempes pada saat ini. The Primal Ki di laut dan Tian Yaki terus bocor. Hal ini terus berlanjut sampai dia mengerut dan jatuh dari langit. Master Kuil? Master Kuil? Kereta terbang Kuil Fiend bergetar hebat. Seperti kata pepatah, saat pohon tumbang, monyet berhamburan. Dengan kematian Master Kuil mereka, anggota Kuil Fiend yang tersisa seperti ayam tanpa kepala. Mereka terkejut, gelisah, dan bingung. Duan Xing muncul di kereta terbang. Dia berdiri di sana dengan bangga sambil melambaikan lengannya dan berkata, "Jangan panik. Mundur." Dia tahu rencana Kuil Fiend telah gagal segera setelah dia melihat Master Kuilnya meninggal. Sungguh menyedihkan. Kuil Fiend bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan rencana besar mereka. Lu Yo berdiri di atas kereta terbang dan menatap Duan Xing di kejauhan. Duan Xing bergidik. Dia buru-buru membungkuk. "Senior, ini semua yang dilakukan Master Kuil. Saya tidak akan pernah berani membuat musuh keluar dari Pavilion Langit Jahat. Aku bersumpah, sebagai kursi ketiga, mulai hari ini, Kuil Fiend tidak akan menyinggung Pavilion Langit Jahat."
Jika sumpah ini dilanggar, saya akan berbagi nasib yang sama dengan Master Kuil. Duan Xing bergerak dengan kecepatan kilat. Bayangan hitam melintas melewati elit Kuil Fiend. Was, elit Kuil Fiend mati di tempat. Betapa kejamnya. Dia membunuh salah satu dari kita. Yang lain dari Kuil Fiend menyaksikan dengan mulut ternganga saat mereka bergidik. Ketika harimau itu absen dari gunung, monyet itu akan menjadi raja. Duan Xing saat ini adalah orang yang paling kuat di Kuil Fiend. Siapa yang berani menentangnya? Duan Xing tidak membuat sumpah secara tiba-tiba. Dia membunuh 3 burung dengan 1 batu. Dengan melakukan ini, dia bisa menyatakan niatnya dengan jelas ke pavilion langit jahat, membangun dominasinya, dan membunuh bawahan terpercaya Ren Buping. Elit yang terbunuh adalah bawahan terpercaya Ren Buping. Lu Yo melirik kereta terbang Kuil Fiend. Pria ini benar-benar sadar diri dan bijaksana. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Duan Musheng. Sementara itu, Duan Xing memesan dengan tegas, "Mundur!" Yang lain dari Kuil Fiend belum sepenuhnya mendaftarkan apa yang baru saja terjadi. Di hadapan 10 dukun dan pavilion langit jahat yang kuat, mereka seperti boneka kayu yang telah kehilangan jiwa mereka. Mereka buru-buru membungkuk. Dimengerti? Kereta terbang Kuil Fiend berbalik dan pergi. Adapun pedang Saint Luo Shisan, dia masih kagum atas 9 potongan segel tangan Luo yang mengejutkan. Untuk sementara waktu, dia tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Dia memiliki waktu yang sulit menenangkan diri. Dia mundur. Karena 10 dukun sedang ditekan oleh kekuatan mengerikan Wizard, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Di bawah badai serangan kerasan Duan Musheng, Wu Xian marah. Wu Ji berkata sambil mengerutkan kening. Mengapa? Wu Xian mengangkat lengan kanannya dan menggunakan tangan kirinya untuk menebasnya. Darah segar langsung disemprotkan. Ki keunguan samar dipancarkan dari ujung jarinya. Dia menarik jari-jarinya di matanya, dari kiri ke kanan. Matanya berubah warna dengan segera. Itu sudah merah sebelumnya, tapi sekarang mereka telah berubah biru tua. Menatap jiwa adalah salah satu keterampilan sihir yang lebih umum. Itu bukan keterampilan ofensif. Itu terutama digunakan untuk membedakan keaslian hal-hal di depan mata perapal mantra. Wu Xian tidak percaya makhluk yang terbang di udara adalah Wizard yang legendaris. Selain itu, dia tidak bisa menerima bahwa itu dia sedang dianggap sebagai jahat. Dia menatap Wizard. Wu Xian menemukan lingkungan cahaya Wizard sangat murni. Dengan teknik soul gazing, dia bisa melihat Wizard bersinar dengan 7 warna berbeda. Hati Wu Xian tenggelam. Meskipun dia kuat dan salah satu dari 10 dukun, ketika dia melihat ini, jari-jarinya gemetar meskipun dirinya sendiri. Dia mengalihkan pandangannya dengan enggan dan menatap Lu Yo. Orang ini jelas lemah. Mengapa ada aura berbahaya yang mengelilinginya? Wu Xian adalah pemimpin 10 dukun. Dia juga yang paling kuat di antara mereka. Jika dia merasa lawannya berbahaya, maka tidak diragukan lagi lawannya berbahaya. Luar biasa, tidak masuk akal. Bam, 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 bam. Duan Musheng sepertinya tidak tahu arti kelelahan. Bayangan tombaknya terus menusuk sasarannya. Penghalang ungu melemah. Tentu saja. Melemahnya ilmu sihir sebagian besar disebabkan oleh Wizard. Hua Wudao tidak bisa tidak memuji. Wizard tidak hanya melemahkan ilmu sihir mereka, itu meningkatkan kekuatan tempur kita juga. Semuanya, jangan panik. Wizard menjerit jernih. Boom. Pujian dari 10 dukun berhenti tiba-tiba. Seolah-olah dunia tiba-tiba terdiam. Saat suara berhenti, Wu Xie, Wu Di, Wu Li, Wu Zhen, dan Wu Luo terhuyung mundur. Pada saat yang sama, bayangan tombak Duan Musheng menerobos pertahanan mereka juga. Dia mundur di udara dan berdiri di atas kereta terbang. Wu Xian mengangkat tangannya. Api ungu di sekelilingnya tampaknya telah menumbuhkan tentakel dan menarik mereka berlima kembali. Tuan Wu Xian. 18 kultivator berjubah merah mengumpulkan primal ki mereka pada saat yang sama dan menstabilkan 10 dukun. Wizard berputar di udara lagi sebelum turun. Pancarannya akhirnya menghilang. Kemudian, itu lenyap. Wizard?
Lito Yuan Air sepertinya enggan melihatnya pergi. Meskipun Wizard kuat, kekuatannya ada batasnya. Ia perlu beristirahat juga. Hua Wudao mengangguk. Luyo melirik dashboard sistem. Seperti yang diharapkan, ada catatan di balik nama Wizard. Beristirahat. Tidak ada indikasi durasi istirahatnya. Oh, baiklah. Kemampuan Wizard sudah melebihi ekspektasi saya. Setelah beberapa saat, dia berpikir dalam hati, apakah ini berarti Bean mampu menghancurkan siapapun yang dilewatinya? Tuan Wu Xian. Pedang Saint Luo Shisan semakin dekat dengan 10 dukun. Dengan ilmu sihir melemah, dia tidak berani sembarangan menyerang. Hua Wudao mengejek sebelum dia berkata, Luo Shishan, karena kamu sangat ingin mengambil kehidupan lamaku, aku akan memberimu kesempatan. Hua Wudao, jika Anda laki-laki, hadapi saya sendiri. Pedang Saint Luo Shisan berjaga-jaga melawan Luyo yang berdiri di samping Hua Wudao. Sesuai keinginan, Hua Wudao berbalik dan menangkupkan tinjunya. Pavilion Master, saya harap Anda tidak akan campur tangan. Jika saya mati, itu karena saya lemah. Pergi, lalu Luyo tahu bahwa itu Hua Wudao harus benar-benar memutuskan hubungannya dengan Yun Sekte. Jika tidak, ini akan menjadi simpul kedua di hati Hua Wudao. Dengan skrip ke-9 diaktifkan, Hua Wudao menjadi jauh lebih percaya diri. Mati. Pedang Saint Luo Shisan melompat keluar. Hua Wudao mengetuk haluan kereta terbang dengan ringan dengan ujung kakinya dan pergi. Saat dia pergi, 6 segel kompatibel lenyap juga. Namun, kekuatan sihir telah sangat berkurang oleh Wizard. Tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Luo Shisan dan Hua Wudao terkunci dalam pertempuran. Mereka terus bertarung saat mereka secara bertahap menghilang ke kejauhan. Luyo berdiri dengan tangan di punggungnya. Matanya berkilauan dingin. 10 dukun bijaksana. Mereka mengunci mata. Wu Xian hanya menatap Luyo. Pavilion Langit Jahat. Ji Tiandaro. Dia memperoleh informasi dari ingatan Wu Sheng. Dia telah menganggap setiap orang dengan jijik sebelum ini. Sekarang, dia merasa harus mengevaluasi kembali sikapnya. Luyo berkata, saya kecewa. 10 dukun yang bijaksana telah membungkuk begitu rendah hingga menjadi antek orang lain. Ketika Wu Xian mendengar ini, dia berkata dengan suara yang dalam, jika bukan karena Wizard, aku akan bisa membunuhmu dengan cepat karena menghina 10 dukun. Mereka kembali bertengkar. Ming Xian mendengus dan berkata, berhentilah membual, kekuatan ilmu sihir hampir hilang. Sekarang, kalian semua hanya di tingkat 5 dan paling, kau pemimpin 10 dukun, kan? Kalau begitu, aku akan memberimu 7 daun. Bisakah Anda menahan serangan telapak tangan dari tuan saya? Wu Xian sudah diambang meletus dalam kemarahan untuk memulai. Dia adalah orang mati. Dia hanya dipanggil ke dunia ini untuk memiliki keturunannya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan apa yang baik atau jahat. Kurang ajar? Wu Xian naik lebih tinggi. Dia meletus dengan energi keunguan yang menyebar ke segala arah seperti tentakel. Ketika Pan Zhou melihat ini, dia buru-buru mengingatkan, hati-hati, semuanya. Teknik penyebaran sihir setara dengan kultivator puncak 7 daun. Akan sulit untuk menekannya tanpa kultivator 8 daun. Puncak 7 daun, Wu Xie, Wu Di, Wu Zhen, Wu Luo, dan Wu Li meledak dengan energi pada saat yang bersamaan. Manusia akan menjadi manusia, serangga akan menjadi serangga. 10 dukun adalah makhluk di luar imajinasi terliar Anda. Lu Yo membuat gerakan meraih dengan tangannya. Dia menarik Fen Siwen ke arahnya. Ini adalah prestasi yang mudah baginya sejak dia berada di alam laut Brahman. Dia menatap Fen Siwen sambil berkata, Fen Siwen, apakah kamu melihat ini? Ekspresi Fen Siwen tetap tabah, dan dia tetap diam. Pemimpin besar Black Knights yang pernah berada di puncak daftar hitam. Saya akan membiarkan Anda semua melihatnya dengan baik. Lu Yo membanting tinjunya ke punggung Fen Siwen. Master Pavilion. Tidak? Wajah Pan Zhong menjadi pucat ketakutan. Ketika dia menyalurkan primal ki-nya,
Luyo bisa dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi yang membuatnya merasa segar. Pikirannya sangat jelas pada saat ini. Primalkinya bersinar seterang bintang-bintang saat mereka melakukan perjalanan melalui 8 meridian luar biasa Fen Siwen. Kekuatan mengikat yang menyegel basis kultivasi Fen Siwen langsung menghilang. Mata Fen Siwen berkedip biru. Dia memiliki ekspresi pembunuh di wajahnya saat dia menggeram, "Kamu lagi." Mantra tergila-gila sudah kehilangan efeknya. "Apakah kamu tidak pergi?" Luyo membanting telapak tangannya pada Fen Siwen lagi. Bam! Fen Siwen terhuyung-huyung dari dampaknya. Pada saat yang sama, dia tersentak kembali ke akal sehatnya. Pikirannya kosong. Siapa saya? Di mana saya? Setelah beberapa saat, ingatannya kembali membanjiri. 10 dukun? Molly? Mata Fen Siwen terbakar dengan kemarahan. Wiz? Wawasan 100 kesengsaraan. Teratai emas 8 daun mekar di bawah kakinya. Yu Chong dan Duan Yanhong menganggap pemimpin mereka tidak percaya. "Pemimpin? Ketua? Apa yang telah Anda lakukan?" Yu Chong berteriak. Butuh beberapa saat sebelum realisasi tiba di Panzong. Dia menjawab dengan lincah, "Diam." Fen Siwen menderita mantra tergila-gila. Master Pavilion telah membantunya untuk membatalkannya. Anda harus bersyukur. Mantra kegilaan? Yu Chong tercengang. Lihat sendiri. Panzong pernah belajar ilmu sihir sebelumnya. Mereka yang tidak mengerti ilmu sihir tidak akan bisa mendapatkan apapun dari ini. Tentu, dia berada dalam situasi yang canggung juga. Kemampuan Luyo untuk membatalkan teknik penyegelan dasar kultivasi sekte kejelasan dengan serangan telapak tangan tunggal telah sangat melampaui harapannya. Pada saat ini, setelah waktu kosong, Fen Siwen kembali normal. Dia sangat marah. "Mereka yang menyinggung perasaan saya, Leng Luo, harus mati." Fen Siwen memulai dengan skill Ultimado Invisibility-nya. Di bawah peningkatan Avatar 800 Rebullions Insight-nya, bayangan Fen Siwen memenuhi langit. Mantan orang teratas di daftar hitam telah kembali.